Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Jangan sepelekan tanda ini. Primbon menganggapnya isyarat. Dalam Primbon Jawa, justru tanda yang paling berbahaya adalah yang terasa biasa. Barang kecil rusak, suasana rumah berubah, hati gelisah tanpa sebab. Banyak orang menganggapnya kebetulan. Padahal menurut Primbon, jika tanda-tanda itu datang berulang, itu bukan lagi kejadian biasa, melainkan isyarat. Isyarat agar manusia berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, sebelum hidup memberi peringatan yang lebih keras. Tidak semua peringatan datang dalam bentuk kejadian besar. Dalam Primbon Jawa, justru tanda yang paling sering diabaikan adalah yang terlihat sepele. Perubahan kecil, kejadian yang berulang, atau perasaan tidak nyaman yang datang tanpa sebab yang jelas. Banyak orang menganggapnya kebetulan. Padahal, menurut Primbon, jika tanda-tanda itu muncul terus-menerus, itu bukan lagi hal biasa. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan isyarat agar kita lebih waspada, lebih peka, dan tidak berjalan terlalu jauh tanpa melihat ke dalam diri. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tanda yang pertama, kejadian sepele yang terus terulang. Dalam Primbon Jawa, tanda pertama jarang datang dalam bentuk kejadian besar. Justru ia hadir melalui hal-hal kecil yang terjadi berulang dan sering dianggap sepele. Misalnya barang yang tiba-tiba rusak padahal baru saja digunakan, benda yang jatuh tanpa sebab yang jelas, atau kesalahan kecil yang terus terulang meski kita merasa sudah berhati-hati. Jika itu terjadi satu kali, Primbon menganggapnya sebagai bagian dari keseharian. Namun bila kejadian sepele itu muncul berulang dalam waktu yang berdekatan dan tanpa penjelasan yang masuk akal, disitulah Primbon mulai memberi perhatian khusus. Primbon Jawa mengajarkan, alam dan kehidupan selalu berbicara melalui tanda. Ketika keseimbangan mulai terganggu, peringatan tidak langsung datang sebagai musibah. Ia diawali dengan kejadian kecil, seolah-olah mengajak manusia untuk berhenti sejenak, menoleh, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Banyak orang mengalami fase ini tanpa sadar. Pekerjaan yang biasanya lancar, tiba-tiba sering tertunda oleh hal-hal kecil. Barang di rumah mudah rusak, peralatan sering bermasalah satu persatu. Bukan rusak besar, tapi cukup untuk mengganggu pikiran dan emosi. Menurut Primbon, ini adalah bentuk peringatan paling halus. Tanda semacam ini bukan untuk ditakuti. Ia datang sebagai pengingat. Pengingat agar manusia lebih rapi dalam hidupnya, lebih tertib dalam niat, dan lebih jujur pada batinnya sendiri.
Jika tanda-tanda kecil ini terus diabaikan, Primbon menyebut peringatan berikutnya tidak lagi datang melalui benda, melainkan melalui suasana dan rasa. Tanda yang kedua, suasana rumah terasa berubah. Menurut Primbon Jawa, rumah bukan sekedar tempat berteduh. Ia menyimpan jejak perasaan, doa, dan niat dari setiap penghuninya. Karena itu, ketika suasana rumah mulai terasa berbeda, Primbon menganggapnya sebagai tanda yang patut diperhatikan. Banyak orang merasakannya, namun sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya lampu terasa redup meski lampu menyala terang. Udara di dalam rumah terasa berat dan tubuh mudah lelah meski tidak banyak aktivitas. Bukan takut, tapi tidak nyaman. Primbon Jawa mengajarkan perubahan suasana rumah sering muncul ketika energi di dalamnya tidak lagi mengalir dengan seimbang. Bisa karena beban pikiran yang dipendam, bisa karena konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, atau karena niat dan tujuan hidup mulai menjauh dari keseimbangan. Seringkali, perubahan suasana ini tidak datang sendiri. Ia diawali oleh kejadian-kejadian kecil yang terus berulang. Barang mudah rusak, komunikasi antar penghuni terasa dingin. Rumah tetap sama bentuknya, namun rasanya berbeda. Dalam Primbon Jawa, rumah yang terasa berat bukan berarti ada hal gaib yang mengancam. Justru seringkali itu adalah cermin dari batin penghuninya. Ketika batin tidak selaras, rumah ikut merasakan. Jika suasana rumah mulai berubah dan perasaan tidak nyaman terus dibiarkan, maka menurut Primbon, tanda berikutnya tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Tanda yang ketiga, perasaan tidak tenang tanpa sebab. Menurut Primbon Jawa, sebelum peringatan datang dari luar, batin manusia akan merasakannya lebih dahulu. Karena batin memiliki kepekaan yang tidak selalu dimiliki oleh pikiran. Maka ketika seseorang mulai merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, Primbon menganggapnya sebagai tanda yang penting. Perasaan ini tidak selalu berupa rasa takut. Kadang hanya berupa gelisah, pikiran terasa penuh, namun tidak tahu apa yang dipikirkan. Hati mudah tersinggung, emosi naik tanpa alasan yang jelas. Saat malam tiba, tubuh ingin beristirahat, tetapi batin sulit benar-benar tenang. Primbon Jawa menyebut, kegelisahan semacam ini muncul ketika ada ketidaksesuaian antara jalan hidup yang dijalani dengan suara batin yang seharusnya diikuti. Bukan karena seseorang lemah, melainkan karena batin sedang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperhatikan. Banyak orang mengalaminya tanpa sadar. Saat sedang bekerja, tiba-tiba hati terasa tidak enak. Saat bersama keluarga, senyum tetap ada, namun batin terasa jauh. Tidak ada masalah besar, tetapi perasaan tidak pernah benar-benar ringan. Dalam Primbon Jawa, rasa tidak tenang bukanlah musuh. Ia adalah penanda bahwa manusia perlu berhenti sejenak, merapikan isi hati, dan mendengarkan kembali suara batinnya. Jika kegelisahan batin ini terus diabaikan, maka menurut Primbon, dampaknya tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi mulai merambat ke hubungan dengan orang-orang terdekat. Tanda yang keempat, hubungan mulai retak tanpa disadari. Menurut Primbon Jawa, ketika batin seseorang tidak lagi selaras, dampaknya jarang berhenti di dalam diri. Ia akan merambat ke hubungan dengan orang lain.
Maka ketika hubungan yang dulu hangat mulai terasa renggang, Primbon menganggapnya sebagai tanda yang tidak boleh diabaikan. Retakan ini tidak selalu berupa pertengkaran besar. Kadang hanya berupa salah paham kecil yang terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Kalimat sederhana mudah disalahartikan. Nada bicara yang dulu biasa kini terasa menyinggung. Bukan karena kata-katanya berubah, melainkan karena batin yang sedang lelah. Dalam Primbon Jawa, hubungan antar manusia sangat dipengaruhi oleh keseimbangan rasa. Ketika rasa tidak lagi jernih, emosi menjadi mudah tersulut. Bukan karena orang-orang di sekitar berubah, melainkan karena energi batin yang sedang terganggu. Banyak orang baru menyadarinya setelah semuanya terasa berat. Dengan pasangan, percakapan menjadi singkat dan dingin. Dengan keluarga, jarak terasa meski berada di ruangan yang sama. Dengan teman atau rekan kerja, kesalahpahaman muncul dari hal sepele. Dalam Primbon Jawa, hubungan yang mulai retak bukan pertanda bahwa semuanya harus berakhir. Justru itu isyarat agar manusia kembali merapikan rasa, menurunkan ego, dan memperbaiki cara memandang sesama. Jika hubungan mulai terganggu dan rasa tidak kunjung dirapikan, maka menurut Primbon, peringatan terakhir biasanya datang melalui satu hal yang paling sensitif dalam hidup manusia, yaitu rezeki. Tanda yang kelima, rezeki terasa serat tanpa alasan jelas. Menurut Primbon Jawa, ketika tanda-tanda sebelumnya terus diabaikan, peringatan terakhir biasanya datang melalui satu hal yang paling sensitif dalam hidup manusia, yaitu rezeki. Bukan karena usaha berhenti, bukan pula karena kemalasan, tetapi karena keseimbangan hidup sedang terganggu. Rezeki serat tidak selalu berarti tidak ada pemasukan. Kadang penghasilan tetap ada, namun cepat habis tanpa terasa. Kesempatan datang, tetapi selalu terlewat atau gagal di akhir. Usaha sudah dijalani dengan sungguh-sungguh, namun hasil terasa berat dan tertahan. Menurut Primbon Jawa, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal keselarasan niat, perbuatan, dan batin. Ketika batin lelah, hubungan terganggu, dan rasa tidak dirapikan, maka aliran rezeki pun ikut tersendat. Banyak orang baru tersadar pada tahap ini. Pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya. Masalah kecil di tempat kerja muncul berulang. Usaha yang dulu lancar, kini seperti berjalan di tempat. Bukan karena kemampuan berkurang, tetapi karena arah hidup sedang tidak selaras. Dalam Primbon Jawa, rezeki serat bukanlah hukuman. Ia adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, menata kembali niat, memperbaiki hubungan, dan membersihkan batin. Karena ketika batin kembali selaras, jalan rezeki pun akan mengikuti. Mungkin bukan hidup yang mempersulit, tetapi kita yang belum mendengar isyarat yang sudah lama diberikan. Dalam Primbon Jawa, tanda bukanlah ancaman. Ia adalah cara hidup berbicara dengan manusia yang terlalu sibuk melangkah tanpa sempat menoleh ke dalam diri. Jika beberapa tanda tadi terasa dekat dengan hidupmu, jangan takut. Itu bukan pertanda akhir, melainkan ajakan untuk berhenti sejenak, merapikan niat, dan menyelaraskan kembali rasa. Karena hidup yang selaras tidak membutuhkan peringatan yang keras, dan orang yang mau mendengar isyarat kecil tidak perlu diingatkan dengan kejadian besar. Sedulur semua, saya Mbah Cokro Anggoro
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan panjenengan mengikuti channel ini. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, simpan, bagikan pada yang membutuhkan, dan tuliskan di komentar tanda mana yang paling terasa dalam hidup panjenengan sekalian. Semoga setiap pembahasan yang disampaikan dapat menjadi pengingat, menambah kewaspadaan, dan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup panjenengan semua. Mbah memohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, ketenangan, dan keberkahan.